seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini kembali. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita patut bersyukur karena karya terbesar Dia telah kerjakan dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Dia yang Tuhan segala Tuhan. Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Tapi rela direndahkan serendah-rendahnya. Yang menebus segala dosa kesalahan saya dan juga saudara. Patutlah kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Hargai setiap pengorbanannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat salib-Mu. Yesus Tuhan. Tidak ada duanya. Hanya Yesus keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat yang menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Tidak terbatas kuasa-Mu, ajaib kasih-Mu. Haleluya, kami sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Glory, glory. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu kami boleh hidup. Haleluya. Salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Dengan iman percaya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu memberiku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Angkat tanganmu, katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu hidup. Glory bagi Tuhan. Glory, glory. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena terima kasih. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup. Naikkan pujian-Mu, naikkan pernyataan-Mu, ucapan syukur-Mu. Terima kasih buat salib Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
kayu salib, yang Engkau salib, tubuhmu disalibkan. Di atas kayu salib itu ada tanda cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di atas kayu salib ada satu pengharapan bahwa ada kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang teramat besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian patutlah kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami diberikan keselamatan lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami, satu kehidupan yang amat sangat berarti bagi kami, untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan akan hati Tuhan, lewat pelayanan, pujian, penyembahan dari hati kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, karena tidak ada yang dapat kami berikan selain pujian yang keluar dari hati dan bibir kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik, semua hanya bagi Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang mampu melawat setiap hati. Engkau yang tahu setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Yang lemah Engkau akan kuatkan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang dalam peperangan Tuhan akan memberikan kemenangan, sehingga kami timbul sebagai anak-anak-Mu yang lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu. Tuhan, pakai setiap alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Setiap alat-alat yang dipakai untuk Tuhan menyampaikan ibadah ini maupun secara online Tuhan, memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online pun. Tuhan akan melawati sebagaimana Tuhan melawati kami. Terima kasih pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa yang daripada Allah, menaungi kehidupan mereka, sehingga Tuhan Engkau yang akan memakai mereka untuk menyampaikan kerinduan hati-Mu bagi kami. Kami siap dilawati oleh Tuhan. Apapun yang ingin Tuhan sampaikan, kami mau terima dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita patut bersyukur punya Tuhan kita yang setia. Dia Allah yang baik. Dia yang telah mati dan Dia telah bangkit. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku
mempersiapkan hati keberadaan kita kembali dilawat oleh kebenaran, kekuatan firman Tuhan. Haleluya. Dia yang telah buktikan cintanya bagi saya dan saudara dengan membayar hidupnya. Patutlah kita bersyukur. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Amin. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Amin. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta. Sungguh kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami merasakan cinta-Mu yang besar, yang tidak dapat kami balas selain dengan memberikan kehidupan kami, pujian kami, ucapan syukur kami, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap pujian yang telah naik Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dan memberkatinya, karena kami yakin percaya di dalam setiap pujian Tuhan duduk di dalam setiap pujian anak-anak-Nya. Berkati sebentar kami akan mempersiapkan hati dan keberadaan kami kembali untuk diberkati lewat firman Tuhan, firman yang hidup, yang akan kembali menguatkan kami yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari Maha Kudus, dari dalam kerajaan sorga, sehingga bibir mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat dan menjadi Tuhan kekuatan di dalam setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau siap untuk mendengarkan, menikmati firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah, khususnya memperingati kematian Kristus Yesus. Dan saya tak lupa juga mengucapkan terima kasih buat kepercayaan dari Gembala, Bapak Pendeta Alan Mandai, serta keluarga, ya bahkan jemaat Tuhan, sehingga saya diberi kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan segera buka Alkitab kita yang didapat dalam Ibrani, ya, dalam Ibrani pasal 12, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya akan membacakan firman Tuhan.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan, ya. Kita bersyukur kita boleh memperingati kematian Kristus. Tetapi seringkali dalam memperingati kematian Kristus, banyak kali menjadi satu seremonial, ya. Seringkali kita lupa apa yang menjadi makna atau hal yang penting di dalam kita memperingati kematian dari Kristus Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, sebagaimana tema yaitu kita untuk mengatasi kelemahan dan putus asa di dalam kita memikul salib, ya. Karena kebanyakan salib ini sudah banyak, termasuk kita orang percaya, banyak kali kita menganggap itu sesuatu hal yang biasa, ya. Padahal salib itu begitu penting dalam kehidupan kita, ya. Seringkali kita merasa salib itu adalah sesuatu yang sudahlah untuk dipikul, ya. Apalagi kalau kita sudah merasa nyaman dengan segala berkat Allah, kita lupa salib itu sudah tidak perlu lagi kita pikul. Tetapi kita harus lihat kebenaran firman Allah, ya. Kita harus lihat kembali apa tujuan dari salib itu bagi kita sebagai orang percaya, ya. Di dalam firman Allah, ya, di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, ya, bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan harus memikul salibnya, ya. Jadi salib itu adalah hal yang mutlak bagi kita. Salib bukan pilihan, tetapi itu harus menjadi tujuan di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Sekalipun salib itu tidak mengenakan, ya. Salib itu tidak mengenakan bagi kita, ya. Bahkan dunia menganggap itu satu kebodohan. Ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 18, salib itu dianggap satu kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya, kita percaya salib itu adalah kekuatan Allah bagi kita. Tetapi mengapa dalam memikul salib seringkali kita jadi lemah, ya? Seringkali kita jadi putus asa. Nah, kata lemah itu di dalam bacaan kita tadi itu juga mengandung arti kata menjadi jemu, ya, menjadi enggan untuk memikul salib, ya. Kita menjadi bosan untuk memikul salib, ya. Apalagi kondisi yang ada sekarang ini. 1 tahun, ya, Maret ini ibadah kita tidak lagi seperti yang sebelumnya, ya. Seringkali mulai merasa jenuh, jadi bosan, saudara, ya. Seperti harapan yang kita punya seperti belum terwujud. Tapi kita tahu semua ada dalam kendali Allah, ya. Allah meluaskan, mengingatkan bahwa memang dunia bukan tempat tinggal saya dan saudara. Nah, salib itulah yang mengingatkan kita bahwa kita punya tujuan yang kekal, yaitu hidup dalam kerajaan surga, ya. Nah, salib ini sangat penting, ya. Tapi kita seringkali lemah, kita putus asa, tidak mau lagi memikulnya. Padahal salib itu dalam Matius 10 ayat 38 berkata, ya, dalam Matius pasal 10 ayat 38, setiap orang yang tidak memikul salibnya tidak layak untuk Tuhan. Haleluya. Salib tidak dipikul berarti tidak layak untuk Tuhan. Saya dan saudara harus memikul salib, ya.
Apapun konsekuensinya, ya. Apapun taruhannya, kita tetap harus memikul salib. Ya. Karena salib itu akan membuat saya dan saudara layak untuk Tuhan. Ya. Bahkan di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang tidak memikul salib, dia tidak bisa menjadi murid Tuhan. Jadi ketika kita menjadi murid Tuhan, kita harus pikul salib. Haleluya. Kita harus pikul salib, saudara. Ya. Salib tidak hanya menjadi simbol, ya, dengan kita mengenakan kalung, mengenakan anting, ya, menaruh salib di rumah, tetapi itu menjadi kehidupan bagi saya dan saudara, ya, menjadi tujuan bagi saya dan saudara. Karena dengan demikian kita menjadi murid Tuhan, ya. Jadi salib itu sangat penting bagi kita. Di akhir hari ini kita kembali diingatkan Tuhan. Untuk apa? Ada salib yang harus kita pikul. Ya. Ada salib yang harus terus kita pegang di dalam hidup kita. Ya. Sekalipun mungkin saat ini kita mulai merasa capek. Ya. Mulai merasa, wah Tuhan, kok sepertinya tidak habis-habis. Ya. Tapi kita tahu, salib tetap adalah kekuatan Allah bagi kita. Ya. Salib itu tetap ada kuasa Allah di dalamnya. Yang akan memampukan saya dan saudara untuk dapat mencapai tujuan akhir. Ya. Kita tahu semua salib itu membawa pada kemenangan. Ya. Salib itu membawa kepada kebahagiaan. Ya. Nah, salib ini, ya, bukanlah hal-hal, ya, yang seringkali, ya, karena saya seringkali dengar orang bersaksi, saya punya salib suami saya. Salib saya istri saya, salib saya anak-anak saya. Salib itu bukan hal yang demikian, saudara. Ya, salib di sini, ya, kalau saya boleh simpulkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Salib di sini berarti kita mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan menurut pada kehendak Allah. Ya, menurut pada kehendak Allah. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya hak kita kepada Allah. Ya, seringkali kita bisa nyanyi dengan sukacita, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi ketika Tuhan berbuat sesuatu, kita, oh Tuhan kok jadi begini. Ya. Tapi bagi kita orang percaya, kita harus terus mengalah kepada kehendak Allah. Yesus ketika dia akan memikul salib pada esok harinya, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kita menyerahkan hidup kita, mempercayakan. Sekalipun itu melukai, sekalipun itu membebani kita, sekalipun membuat kita merasa tidak sanggup lagi. Yesus sampai mencucurkan keringat yang bercampur darah. Ya. Kalau istilah medis, dia berada di dalam tingkat stres yang paling tinggi. Ya. Dia bisa mati, ya, saat itu. Karena dia tingkat stres tertinggi dalam hidupnya. Tapi dia tahu apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Ya. Dan inilah salib dalam kehidupan saya dan saudara. Menyerahkan kehidupan kita. Ya. Sekalipun itu mungkin berkaitan dengan orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang tidak kita harapkan. Tetapi sepertinya, ya, seperti tidak sejalan dengan kita. Tapi kita tahu di situ ada tujuan Allah. Kita harus memikul salib, ya, untuk membawa kita pada rencana Tuhan yang indah, ya. Membawa kita untuk kita menjadi sama seperti Yesus. Haleluya. Ya. Tanpa salib kita tidak bisa jadi seperti Yesus. Tanpa salib kita tidak akan bisa sempurna sama seperti Yesus. Ya. Karena salib itu akan membawa kita pada kesempurnaan. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa? Yang pertama kita akan lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang pertama, supaya kita tidak menjadi lemah, kita tidak berputus asa, supaya kita tidak bosan, kita tidak jenuh dalam memikul salib. Kita harus menanggalkan segala beban dan dosa. Apa itu beban? Ya, kalau dalam bahasa asli
ya, berkaitan dengan hal-hal yang menonjol, ya. Penonjolan di dalam diri kita. Artinya apa? Keakuan, keegoisan kita. Itu harus kita tanggalkan untuk supaya kita tetap kuat memikul salib. Yesus katakan, setiap orang memikul salib harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya, ya. Sebab tanpa penyangkalan diri, kita tidak akan kuat memikul salib Kristus. Ya. Kita tidak akan kuat. Karena itu Yesus katakan, ya, lewat firman Allah, kita harus tanggalkan beban. Hal-hal yang menonjol. Mungkin itu satu hal yang membanggakan kita. Sesuatu hal yang membuat kita merasa kita bisa lebih dari orang lain. Tapi kita ingat, itu semua hanya daripada Tuhan. Ya. Kita harus rendahkan diri kita. Salib membuat kita tunduk. Kita tidak bisa mengangkat kepala kita. Kita tahu semua adalah anugerah Tuhan. Ya. Kita harus melepaskan segala beban. Dosa. Ya. Kita tahu dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Di atas kayu salib telah dibayar segala dosa kita. Sehingga kita menjadi milik Allah. Tetapi seringkali dosa selalu mengikuti langkah kita. Ya. Dia selalu ada. Selalu mengintai kita, saudara. Ya. Ketika iblis dia mencobai Yesus. Ya. Ada satu kalimat dalam Injil Lukas. Ketika dia mengakhiri, dia menunggu kesempatan yang baik. Ya. Untuk apa? Untuk mencobai lagi Yesus. Ya. Nah, begitupun dengan kita orang percaya. Tetapi kita tahu, ketika kita tetap memikul salib, maka segala dosa yang seringkali mengintai, yang seringkali mengikuti langkah kita. Ya, saya selalu identikan dosa itu, ya, seperti bayang di belakang kita, saudara. Ya. Tapi semakin kita berjalan ke arah yang terang, maka bayang itu akan semakin menjauh. Ya. Nah, begitupun dengan halnya dengan salib. Ketika kita mau kuat dalam memikul salib, kita harus tanggalkan. Salib membuat kita terus berada di dalam kehendak Allah. Kita terus melihat ke bawah, ke jalan yang benar yang akan Tuhan bawa bagi kita. Ya. Karena itu tanggalkan segala hal-hal, beban, segala dosa. Sehingga kita akan terus kuat. Ya, sekalipun kita tertunduk, tetapi kita terus dapat melangkah, saudara. Ya. Lalu selanjutnya lagi dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Kata berlomba di sini, ya. Kalau kita lihat kembali, ini hanya berlari. Ya. Dalam terjemahan-terjemahan lain dikatakan berlari. Dalam bahasa asli dengan berlari dengan tergesa-gesa. Artinya apa? Ya. Di dalam kita memikul salib, ya, kita tidak boleh membuat diri kita terbuai dengan keadaan dunia ini, saudara. Ya. Karena dunia berusaha membuat kita, ya, menjadi lengah. Dengan segala hal-hal yang ditawarkan, membuat kita menjadi kehilangan kewaspadaan. Karena di sini di tujuan jelas, kita harus berlomba, berlari. Artinya kita betul-betul mewaspadai segala hal yang dapat membuat kita jadi lemah dan putus asa. Ya. Kita terus berlari. Ya. Kita tidak membiarkan diri kita berada dalam zona nyaman. Ya. Nah, salib tujuannya membuat saya dan saudara tetap terjaga. Ya. Tetap tersadar. Ya. Bahwa kita adalah milik Yesus dan kita terus berjalan dengan salib itu. Sehingga membuat kita tidak terlena, tidak terbuai dengan dunia ini. Kita tahu dunia sementara menuju pada kesudahan. Ada 3 dosa yang menonjol dari zaman ini. Cinta diri sendiri dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Cinta akan uang, ya, dan ibadah yang formalitas, saudara. Ya. Tetapi salib membawa kita. Untuk apa? Sekalipun dalam kita mengikut Tuhan, ada tantangan, ada rintangan, ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang melukai. Tapi kita tahu, tetap salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah kemenangan bagi kita. Sehingga kita akan terus berjalan. Kita akan terus memikul salib kita. Yang pada akhirnya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Dan selanjutnya, saudara, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Di dalam ayat yang kedua berkata, marilah kita
melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga, yaitu tetap memandang kepada Yesus, ya. Memandang kepada Yesus yang tekun yang mengabaikan segala kehinaan, ya, hinaan kepada dirinya, ya. Kita tahu Yesus menolong orang-orang lewat kuasanya, yang lumpuh disembuhkan, yang buta dicelikan, ya. Orang yang sakit disembuhkan. Semua berteriak hosana ketika dia akan masuk Yerusalem. Tetapi dalam waktu yang singkat, ketika dia di hadapan Pilatus, semua berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya. Tetapi Yesus tahu, salib itulah tujuan Allah di dalam hidupnya. Ya. Itu adalah rencana Allah yang indah bagi hidupnya. Ya. Dan dia terus dapat melakukannya. Nah, demikian pun dengan saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Ya. Kita harus memandang kepada Yesus. Artinya kita fokuskan, pusatkan pandangan kita kepada Yesus, ya. Sehingga ada pujian Pantekosta lama, pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta, ya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Lalu ada lagi pujian, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus, ya. Kita hanya bisa memandang kepada Yesus. Kalau kita memandang kepada manusia, kita akan kecewa. Ya. Kalau memandang kepada gembala, saudara akan kecewa. Kalau saudara memandang kepada pelayan, saudara akan kecewa. Karena semua manusia. Ya. Di akhir zaman ini, banyak orang akan banyak bisa meninggalkan Tuhan. Ya. Selain karena ajaran setan-setan. Ajaran yang sudah diselewengkan, ya. Tetapi ada juga karena kekecewaan, ya. Di dalam Injil Yohanes 16, ya, itu ayat 1-3, ya. Orang akan murtad, ya. Murtad di situ ada dua, skandalizo, ya. Dia kecewa, dia merasa apa yang dia lihat di dalam gereja seperti tidak membawa satu hal yang enak baginya, ya. Akhirnya dia berpaling daripada Tuhan, ya. Tetapi bagi kita, sekali kita mengikut Yesus, kita tetap mengikut Yesus. Sekali kita memikul salib Yesus, kita akan terus memikul salib Yesus. Karena kita tahu salib itulah akan membawa kebahagiaan bagi saya dan saudara, ya. Asalkan kita pandang kepada Yesus. Mungkin kita saat ini ada dalam kelemahan, ya. Mungkin saat ini kita ada di dalam keadaan yang membuat kita merasa kok hampir putus asa, ya. Mari arahkan pandangan kita, pandang kepada Yesus, ya. Sekalipun ada hal-hal yang mengecewakan, pandang terus kepada Yesus, ya. Beberapa bulan atau bulan Januari, ya, saya sempat mengalami sakit, ya, karena asam lambung. Waktu dirawat pertama asam lambung, saya pulang, ya, baru sampai di rumah malamnya langsung panas, dibawa lagi, ya, ke rumah sakit Firdaus. Di situ sudah ditambah dengan paru-paru, ya, paru-paru sudah penuh flek, katanya cairan. Balik lagi ke rumah hari Minggu, sementara saya sudah tidak ibadah, dibawa lagi lari ke Koja karena badan saya sudah demam dan ternyata sudah terjadi pembengkakan di jantung, ya. Saat itu selama sakit saya sempat berpikir, ya, kok bisa terjadi? Sebagai manusia saya berusaha jaga kesehatan saya, ya. Saya berusaha bagaimana bisa menjalani dengan baik, ya, untuk supaya bisa tetap sehat, saudara, ya. Nah, memang sejak 1 tahun belakangan saya sama istri seringkali ambil puasa, ya, dalam 1 minggu kami bergantian sering puasa, ya.
Nah, dari situ saya bilang, Tuhan kok sepertinya ini kok berbanding terbalik ya. Tetapi ada hal yang seringkali menguatkan saya. Ya. Pada waktu ya saya seperti berada dalam galau ya, gama. Kok bisa ya? Saya bilang kalau saya sakit nanti bagaimana dengan jemaat ya? Apalagi orang sekarang santer dengan COVID, bagaimana pelayanan Tuhan ya? Tetapi saya ingat ada sesuatu yang seringkali ya terngiang di dalam hati saya. Tetap cinta Yesus, tetap cinta Yesus ya. Hanya itu yang seringkali terulang di hati saya ya. Dan waktu itu saya belum paham betul ya. Sampai pada akhirnya ketika saya dibawa hari Minggu pada perawatan yang ketiga di Koja ya. Dokter katakan, Bapak jantungnya udah bengkak ya. Tapi mereka belum bilang secara langsung maksudnya apa yang sementara saya alami ya. Hari Minggu, Senin, saya rasa badan saya sudah semakin drop ya. Saya rasa itu kuning. Bahkan kaki saya sudah dingin, AC yang begitu dingin saya sudah memang dingin. Saya sampai berpikir, wah Tuhan sudah mau panggil saya. Saya sudah bilang sama ipar saya, ya siap-siap saja, ya. Karena saya merasa waktu itu terasa sudah lain, saudara. Ya, saya rasa Tuhan, ya kalau Tuhan mau panggil, saya sempat tanya bagaimana nanti, ya itu berkecamuk di pikiran saya. Ya. Dan hari Senin pagi, ya saya dibawa ke ruang perawatan radiologi, periksa jantung. Ya. Saya cuma sempat dengar salah satu yang memeriksa saya, dia bilang begini sama perawat yang antar, buruk katanya. Ya Tuhan, ya saya bilang berarti Tuhan lebih tahu. Ya, saya tahu semua ada dalam kendali Tuhan. Ya, dan akhirnya Senin itu saya sudah tidak dikasih makan, cuma cukup susu segelas per 3 jam. Sampai jam 9 akhirnya itu sudah tidak makan apa-apa lagi. Saya terasa lemah sekali. Ya. Tapi puji Tuhan, hari Selasa pagi, ya waktu itu ada almarhum Ibu Pendeta Sarun dipanggil Tuhan. Selasa pagi itu saya lagi dengar pujian, ya lagu Pantekosta. Ada kuasa dalam darahnya. Ya dalam keadaan sudah mulai apa saudara ya. Saya rasa sampai badan saya tergetar. Ya. Sampai saya rasa dari ujung kaki kepala itu tergetar. Adipar yang saya jaga dia sampai goyang saya, dia takut saya sudah kejang, dia pikir sudah mau selesai. Saya cuma rasa getar begitu kuat, tapi ada satu sukacita yang luar biasa. Ya. Dan saat itu saya seperti dengar, saya nggak bilang langsung ini suara Tuhan, tapi ada sesuatu yang saya dengar. Hanya bilang, sekarang pulang, jantung paru-parumu sudah sembuh, pulang, layani jemaat. Ya, itu Selasa pagi jam 8, saudara. 8:30 masuk perawat. Dia ukur, dia lihat oksigen dalam darah saya. Langsung dia pulang kembali. Dia nggak balik-balik lagi, saudara. Ya. Hari Rabu, siangnya, dokter yang merawat saya, ada 3 dokter. Ya. Satu bilang, Pak, kalau Bapak mau pulang silakan, sudah sehat paru-parunya. Ya. Dan selanjutnya dia bilang, tunggu nanti dokter jantung masuk, dia akan lihat kembali. Terus dia datang, dia bilang juga sudah sehat, Bapak sebaiknya pulang supaya tidak tertular COVID katanya. Ya. Akhirnya saya pulang, dia sudah dikontrol lagi. Nanti di waktu kontrol itu saya baru tahu, ya seperti apa kondisi saya. Waktu saya datang kontrol, Dokter Wawuruntu, seorang dokter senior di Rumah Sakit Koja, dia katakan, Bapak pekerjaan apa? Saya bilang, saya pendeta. Dia langsung teriak, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan Bapak. Saya bilang, kenapa dong? Dia kasih lihat ya hasil ronsen, dia kasih lihat hasil. Sebenarnya kami sudah kesepakatan katanya. Dari ada beberapa dokter, Bapak harus masuk di ICU dan harus menggunakan ventilator. Ya. Karena apa? Mereka mencurigai saya COVID katanya. Ya. Karena oksigen dalam darah saya sudah turun begitu drastis. Ya. Dan Selasa itu mereka berkata jam 9 saya harus dipindahkan. Ya.
Dan ternyata waktu mereka tes tanggal 9, mereka lihat oksigen darah saya langsung melonjak jadi 86. Ya. Dan dalam beberapa jam jadi 92. Dan itu mereka heran. Ya. Dia berkata begini sama saya, kami belum kasih obat ke Bapak. Karena kami masih ragu apa Bapak COVID atau Bapak kena asam lambung yang memang betul-betul asam lambung sampai ke jantung dan paru-paru. Ya. Jadi kami masih kasih vitamin-vitamin. Tapi yang kami heran, kok oksigen dalam darah Bapak bisa meningkat. Hanya dalam waktu yang singkat. Saya bilang semua karena Tuhan. Dia bilang iya Pak. Semua karena Tuhan. Dan saya kembali percaya. Ketika ada Tuhan luaskan dalam hidup. Sekalipun itu sesuatu yang membuat kita menjadi galau. Ya. Tetap pandang kepada Yesus. Tetap pandang kepada Yesus. Segala sesuatu mungkin yang membuat kita jadi lemah. Kita merasa berada dalam keadaan putus asa. Mungkin sudah selesai. Tapi ketika kita pandang kepada Yesus, maka Dia dapat mengerjakan sesuatu di luar kepikiran kita. Bahkan hal-hal yang mustahil Dia tetap sanggup kerjakan bagi saya dan saudara. Ya. Dia dapat merubah semuanya. Dan terakhir, ya, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa, di dalam ayat yang ketiga, ingatlah akan Dia. Ingatlah akan Tuhan. Ya. Di dalam perjalanan hidup kita. Kalaupun ada saat ini kita sudah mau hampir menyerah, ingat Yesus telah melakukan bagi saya dan saudara. Dan kalau Yesus telah melakukannya dengan Dia menang sampai saat terakhir, Dia tidak menyerah dalam pikul salib. Bahkan lewat salib itu membawa Dia pada kemuliaan. Maka saya pun dan saudara, kita harus ingat kepada Yesus. Yesus telah menang, maka saya dan saudara pun harus menang. Haleluya. Jangan biarkan kelemahan, keputusasaan membuat kita tidak lagi memikul salib. Pikul salib terus, karena kita tahu Yesus telah memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Ingatlah selalu akan Yesus. Peristiwa salib adalah peristiwa memperingati. Ya, Yesus katakan memperingati. Ingat, jangan pernah kita lupa. Sekalipun ada hal-hal yang menekan, ada hal-hal yang melukai, ada hal-hal yang membawa kita penderitaan, bahkan sakit penyakit, tetap ingat ada Yesus yang sudah menang. Lewat salib Dia menang. Dan begitu pun saya dan saudara, lewat salib kita akan mengalami kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat satu pujian. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusan. Oh, mengikut Yesus, ikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Mari kita sama-sama berdiri. Oh, dunia di belakang, salib di depan, di depan. Dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri tetap ku ikut, sendiri
tetap ku walau sendiri. Haleluya, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Benar ya Bapa di dalam sorga, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, bahwa mengikut Yesus adalah keputusan di dalam setiap hidup kami. Sekalipun kami harus memikul salib, walaupun ada hal-hal Tuhan yang seringkali membawa kami pada penderitaan, membawa kami pada tekanan, tetapi kami percaya salib-Mu itulah Tuhan yang akan terus memberi kami kekuatan. Salib-Mu itu ya Tuhan akan terus membawa kami pada kemenangan, sampai pada langkah terakhir kami menjadi sama sempurna seperti Yesus Kristus. Untuk itu biar Roh-Mu Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan Engkau terus meteraikan di dalam hidup kami, sehingga oleh firman dan Roh-Mu Tuhan Engkau terus bawa kami pada seluruh kebenaran-Mu, pada setiap jalan-Mu, sehingga kami tetap hidup di dalam seluruh perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, meteraikan firman-Mu yang telah kami dengar, dan Engkau yang memberkati kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik umat-umat Tuhan yang ada di rumah dalam siaran online, bahkan setiap siapapun yang telah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi pertolongan, Engkau memberi penghiburan, bahwa salib-Mu Tuhan adalah kemenangan, adalah sukacita, kebahagiaan kami, baik selama kami di dunia, bahkan sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bagaimana kita harus menanggalkan beban dan dosa. Mengingatkan kita kembali untuk berlomba dengan tekun, berlari dengan tergesa-gesa. Firman Tuhan sampaikan. Dan pandang pada Yesus terus. Agar apa yang menghalangi kita untuk maju ke depan, semuanya akan dilalukan dan kita maju terus bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita mau masuk ke dalam perjamuan suci. Kita tolong Bapak Jerry untuk kita doakan dulu sebelum. Mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bersama kami di tempat ini. Bahkan Kau hadir juga bersama saudara-saudara kami di rumah. Mereka dengan setia ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat dahsyatnya salib-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang terus. Terima kasih kami boleh akan menikmati kembali roti dan anggur. Sebab itu Engkau memberkati kami pelayan-pelayan-Mu. Engkau memberkati kami juga tangan-tangan yang akan menerima roti dan anggur ini. Tuhan memberkati juga mereka yang di rumah. Agar bersama-sama kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan. Berkat kekuatan sorgawi. Bukan sebaliknya ya Tuhan, tetapi kami mau menikmati kematian-Mu ya Tuhan hari ini yang seluruh dunia merayakan. Sebab itu kami juga mengambil bagian. Kami mau menikmati akan kematian-Mu dan Kau hadir di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan.
dan kami boleh pulang menang bersama Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kami Pujilah nama. akan menikmati berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya. Salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, selama disucikan. Mari kita persiapkan buka anggur dan roti agar tidak tercecer. Salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kita jauh di atas kepala. Kita mau merenungkan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah merelakan dirinya untuk disalib menebus dosa kita, agar setiap beban dosa kita terangkat, agar kita dapat melihat pengorbanannya dan terus merenungkannya dalam kehidupan kita, agar segala sesuatu yang menghambat, yang menghalangi kemajuan kita dapat kita singkirkan dalam kehidupan kita.
Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuh Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan anggur dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan anggur yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah menebus dosa kita. Kita menjadi layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, oh darahmu Yesus sucikan daku. Haleluya. Darahmu Yesus bebaskanku. Glory, haleluya, haleluya. Ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, Yesus. Ku dijadikan baru. Haleluya. Ku dijadikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini boleh menjadi bukan saja peringatan, tetapi juga Tuhan, boleh Tuhan memberikan kami semangat untuk bertekun dalam perlombaan, berlari dengan tergesa-gesa Tuhan, menuju kepada sorga yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, silakan duduk. Ada dua pengumuman saja. Yang pertama adalah dari sejak minggu lalu sudah disampaikan bahwa kantong kolekte akan ditaruh di belakang dan jemaat yang hadir di tempat ini bisa langsung memberikan persembahannya di kantong-kantong yang sudah tersedia pada saat nanti kembali dari tempat ini. Dan yang kedua, ini ada sedikit ralat bahwa di pengumuman yang ada di grup hari Minggu kita online, tapi atas pertimbangan beberapa hal, maka kita akan adakan ibadah tatap muka di tempat ini. Hari Minggu jam 8 pagi kita kembali datang bersama-sama, dan biarlah apa yang kita peringati pada hari ini, kematian Tuhan Yesus disalib, bukan saja merupakan peringatan akan apa yang sudah kita terima sebagai satu iman kepercayaan kita bahwa
Yesus mati di salib untuk menebus dosa, tetapi kematiannya juga memberikan kepada kita keberanian, memberikan kepada kita kemauan, bahkan bukan cuma dosa yang dilalukan, segala penyakit kita, segala virus yang ada di luar sana juga boleh dilalukan. Kalau kita boleh keluar ke luar rumah beraktivitas dan kita kembali masih tetap sehat, maka itu adalah perlindungan Tuhan buat kita. Karena saya masih ingat beberapa waktu lalu adik saya sempat, Ibu Ginting ini sempat datang ke satu tempat pengobatan. Lalu dokternya sempat bilang begini, Bu Ginting sampaikan ke saya, bahwa sebenarnya kita semua terpapar dengan virus di luar sana. Tapi yang membuat kita sehat adalah imunitas tubuh kita. Dan dari mana imunitas itu? Dari Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menolak segala virus-virus yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, kalau sampai saat ini masih banyak bangku-bangku kosong, mari saya undang jemaat yang ada di rumah. Kemarin saya sempat keliling untuk memberikan roti anggur perjamuan buat jemaat yang sudah menyatakan diri untuk online. Ada satu jemaat, Ibu Lina, jemaat yang lama di tempat kita, sudah cukup umur. Dia sampaikan, Henry, saya mau ibadah boleh nggak? Saya sudah divaksin. Udah berapa kali, Tante? 1 kali, oke. Vaksin yang kedua, Tante mundur lagi 2 minggu. Sesudah itu kalau Tante mau ibadah, nanti kita atur bagaimana kedatangan Tante ke gereja. Jadi begitu bersemangatnya ibu ini untuk berbakti, beribadah. Nah, kita yang muda-muda, kalau kita masih memikirkan virus yang di luar sana, maka kita akan kalah. Firman Tuhan hari ini, tanggalkan segala beban, berlari dengan tekun, pandang pada Yesus. Pandang pada Yesus. Yesus kita lebih besar daripada virus yang di luar sana. Puji Tuhan. Haleluya. Ada tambahan mungkin dari Pak Wagem. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumuman yang saya mau sampaikan. Jangan lupa hari Minggu kita ibadah tatap muka bersama dengan jemaat. Yang mau hadir, silahkan kalau bisa sampaikan supaya kita bisa persiapkan bangku-bangku agar ya tetap pada protokol kesehatan supaya kita tidak menyalahi prosedur, dan mari kita mau berbakti karena hari Minggu kita memperingati hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan, dan saya yakin dan percaya kita semua sudah mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Kemenangan lepas kemenangan. Bangsa Israel begitu masuk ke dalam Kanaan, dia seperti air yang mengalir. Tidak ada yang dapat mengalahkan dia sampai tanah Kanaan dikuasai oleh bangsa Israel. Jadi kalau Tuhan beserta dengan bangsa Israel, Tuhan juga beserta dengan kita. Apa yang kita jalan, Tuhan akan pimpin di depan. Dan kita akan menang. Kita akan menang. Kita akan menang. Kemenangan lepas kepada kemenangan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa, tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan menerima berkat. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala
Zat yang Maha Tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami juga percaya Tuhan, kehadiran-Mu ada bersama dengan Tuhan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah Tuhan. Ada kesaksian yang hidup dari hamba-Mu Pendeta Wesley Masael Tuhan. Bagaimana Tuhan kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kalau Engkau sudah bekerja, maka Engkau bekerja seperti air. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu berlaku atas kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu berlaku atas hamba-Mu. Kalau Engkau bekerja kepada hamba-Mu, maka Engkau juga akan bekerja kepada kami semua jemaat Tuhan. Apa yang menjadi beban kami selama ini Tuhan, biarlah kita serahkan semua. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau yang bertindak. Kami hanya melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa kematian-Mu bukan cuma sekedar diperingati, tetapi kematian-Mu membawa kuasa yang diberikan kepada kami semua umat-Mu Tuhan. Kami boleh langsung menghadap hadirat-Mu dengan kekudusan kesucian di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana Engkau turun tangan mengatasi beban masalah yang kami hadapi. Dan kami berlari-lari dengan Tuhan tergesa-gesa menuju sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Wesley Masael Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, marifat dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga dia juga boleh Tuhan menjadi berkat. Bukan saja di penggembalaannya Tuhan, tetapi di banyak tempat dia pergi. Kuasa-Mu nyata, berkat-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama dengan dia, sehingga lewat kehidupannya nama-Mu dipuji dan dibesarkan di atas segala-galanya. Banyak orang boleh datang kepadamu lewat kehidupan dan pelayanannya Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati penggembalaannya, apa yang menjadi kebutuhannya hari-hari ini. Kami tahu Engkau sudah melihat dan mengetahuinya. Engkau hanya Tuhan menunggu kesetiaannya untuk tetap ada di jalan-Mu. Dan Engkau pasti akan Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu, memberkati keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah dengan berkat yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GPD Torsina Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi doa kami selama ini Tuhan, apa yang menjadi pokok doa puasa kami Tuhan, agar jemaat-Mu di tempat ini boleh bertumbuh Tuhan, boleh berkembang. Bukan saja dengan pertumbuhan dan perkembangan iman percaya kami, jemaat-Mu yang ada, tetapi kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan secara jumlah dan juga secara Tuhan tempat ibadah ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Satu hal yang kami selalu percaya, biarlah tanamkan terus dalam hati dan pikiran kami, bahwa jika Engkau berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalanginya Tuhan. Kalau Engkau membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutupnya Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya serahkan pertumbuhan perkembangan jemaat-Mu di tempat ini.
Engkau mau pakai setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada Tuhan. Engkau mau pakai, Engkau mau bangkitkan kembali semangat dari jemaat-Mu yang ada Tuhan. Untuk datang kepadamu. Untuk ikut bersama-sama Tuhan. Untuk memajukan pekerjaan-Mu. Bukan untuk keuntungan pribadi. Tetapi Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan segala pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati usaha anak-anak-Mu. Berkati pendidikan anak-anak-Mu. Berkati juga Tuhan kehidupan dari anak-anak-Mu, orang-orang tua kami Tuhan yang selalu ada di rumah mungkin saat-saat ini. Namun kami percaya Tuhan, keberadaan mereka selalu di rumah. Mereka tetap Tuhan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kehidupan mereka, kata-kata mereka, perbuatan mereka semua hanya mencerminkan Engkau dalam kehidupannya Tuhan. Mereka boleh menjadi panutan kami, anak, cucu, bahkan mungkin cicit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua dilindungi oleh Engkau. Kami percaya semuanya Tuhan, boleh Tuhan dipelihara oleh Engkau. Walaupun di luar sana masih Tuhan situasi pandemi. Namun kami percaya satu hal, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa atas segala hal yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Oleh sebab itu kami hanya serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dan kehadiran-Mu selalu ada bersama-sama menyertai kami, jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari kita tadahkan tangan kita ke atas dan kita akan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan lanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih, anugerah dari Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua. Sekarang ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah kami dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.